Karena menurut gue S2 gue cuma sekali nih. Gitu. Kenapa gue gak langsung kuliah keluar aja? Ambil S2 di luar itu cuma setahun. Gitu. Sama aja kayak aku ngabisin setahun lagi di UGM gitu. Cuma kalau gue sendiri, gue lebih seneng UK. Entah kenapa dari kota itu cantik ya. Perbandingannya adalah apakah di kampus di kota ini mereka punya airport. Kalau kita punya niat buat scholarship, ya kita ada niat untuk mengerjakan itu. Betul. Dan enaknya UK itu visanya nggak ada interview ya? Nggak ada Oh interview. iya? Interview nggak ada. Oh gitu? Dia cuma Iya. biometrik aja. Karena kalau kita ngomong kalau kuliah ke luar negeri, banyak loh yang di-sacrifice. Betul. Gitu. Dan kita harus mau untuk sacrifice itu. Selamat datang di Kapok. Harus ada. Biar belajar. Yeay, sekarang kita bareng sama Kak Astari lagi. Halo. Happy sekali nih. Kan soalnya kan gue jadi ada partner. Ya walaupun tingkat IQ-nya masih tinggian Katari sih. Iya. Sama sih Mel, kayaknya sama kita nih, sama nih 11-12 nih, nggak jauh beda ya. Nah, kalau sama aku baru 11-20. Lumayan jauh. Nah, sekarang kita mau ini, Mel. Kan Kak tadi lulusan luar negeri ya? Oh, waktunya success story. Ini success story-nya. Gimana sih? Udah, Nggak usah. nggak ada dadanya juga lu. Oke ya. Mau bahas apa nih? Awkward kita? Dead air itu, dead air. Awkward moment. Jadi, Kak Tari kan lulusan luar. Dulu kuliahnya S1-nya di Indo. S1-nya di Indo, Di? benar. Aku di Jogja. Oh iya, Iya. universitas apa? Dulu aku S1 itu di Sanata Dharma. Iya. Sanata Dharma. Yes. Jadi buat teman-teman Sanata Dharma, halo. Halo teman-teman, ada alumni 2 di sini. Apa lu? Kan Oh, dia kantin. Dulu jaga kantin nggak ketemu ya? Dulu Mel jaga kantin. Dia jualan pop Sempet ice. lihat sih kayaknya ya Mel ya. Iya. Sama Aku extra bosnya. Ya ampun. Bos extra jos. Lagi blender es itu loh kayaknya. Tari jangan ikut-ikutan gila. Kamu harus ada di pihak aku. Nggak boleh ada di pihak gila. Gak enak kalau Enggak. Oke, jadi satu Sanata Dharma ambil jurusan. Pendidikan bahasa Inggris. Wih, sama dong mulu. Sama kan aku udah bilang, aku nih sekelas sama Kak Tari. Satu rating kita ini. Satu rating kita. Letting. Enggak. Lu jangan kayak orang Jepang. Oke. Terus akhirnya setelah S1 di Jogja nih, habis itu barulah ambil S2 ke. Oh belum Mel. Oh, belum, baiklah. Jadi Satu tuh sempet ini dulu, gap year dulu. sempet kerja gitu ya, gitu. And then habis itu gue sempet daftar untuk S2 UGM. Oh, Wih. oke. Gitu. Lalu Jadi apa yang terjadi? Belum ada pemikiran untuk gue Keluar negeri. kuliah ke luar negeri ya, gitu. Daftar S2 UGM, gue udah masuk tuh. Udah terima? Udah belajar Ambil? bahkan. Udah belajar? Udah belajar. Oke. Waktu itu gue ambil American Studies. Oke. Wih. Gitu. American Studies. Yes, meskipun gue gak Emang ngerti itu ya, gitu maksudnya. Kan itu lebih ke arah kayak politik ya, gitu. American Studies itu lebih ke arah kayak bahasa dan politik, basically. Oh. Baru mau nanya, apaan Gitu. tuh? Jurusan apaan tuh? Iya, jadi American basically Studies. kayak ngebahas Politiknya tentang Amerika gitu. politiknya gitu. Oke. Tentang hubungan kita sama mereka juga gitu. Dari segi culture-nya kayak gitu. Oke. And then udah sempat belajar. And then udah sempat belajar, Berapa lama tuh, Pak? udah setahun. Oh, udah setahun? Udah setahun. Udah 2 semester. Udah, iya harusnya kan 2 tahun ya kalau tahu kita S2 Kalau di S2. di Indo ya gitu. And then waktu itu gue sempat mikir, kayaknya gue pengen deh coba untuk kuliah keluar ya. Langsung ke sana gitu. Pengen coba karena menurut gue S2 gue cuma sekali nih. Gitu. Kenapa gue nggak langsung kuliah keluar aja? Pemikiran gue satu waktu itu gitu. Oke deh, akhirnya gue cari-cari. Ya gue belajar IELTS sendiri ya waktu itu ya. Ya kan pendidikan bahasa Inggris. Oh, Udah iya, ada basicnya betul. dong harusnya. Tapi gue sempet ikut les juga. Oh, sempet gitu. juga? Iya, sempet Karena ikut beda les. lah Karena IELTS-nya itu. gue merasa kayak kemampuan gue masih kurang nih gitu. Apalagi yang bisa gue lakuin.
Of course, gue ambil preparation. Jadi gitu. preparation itu emang penting juga ya buat. Yes, di Kaplan juga ada kan preparation. Ada. Untuk IELTS juga kan berarti. Ada. Ya. Enggak, maksudnya buat teman-teman yang mau keluar negeri, preparation IELTS itu emang agak penting ya, Bukan soalnya agak, sangat penting. Karena yang ambil pendidikan bahasa Inggris aja tetap ambil preparation IELTS. Ya apalagi teman-teman yang belum ada basic bahasa Inggris secara mumpuni gitu loh. Oke, terus Kak, IELTS preparation dulu. Ya, jadi IELTS preparation dulu. Itu sebelum research atau sesudah research? Ya sambil jalan tuh, gitu. Karena kan semua orang pasti tahu lah ya, kalau mau kuliah ke luar negeri pasti butuh bahasa Inggris. Betul. Mau dia IELTS, dia mau TOEFL gitu kan. Ada PTE, ada Cambridge Test juga misalkan gitu. Sekarang mungkin ada Duolingo. Ya kan, yang mungkin bisa teman-teman pakai juga ya gitu. Cuma kan sekarang kalau misalkan lebih ke arah yang university yang high ranking gitu ya, itu kan pasti mereka pengennya IELTS juga dong gitu ya, yang pasti itu tesnya udah pasti valid ya gitu untuk validasinya. Nah di saat yang sama itu waktu itu gue sempet kayak cari-cari nih university mana yang menurut gue masuk dalam kategori gue nih gitu. Dari segi yang pertama mungkin dari finansial ya Mel gitu, karena kan kita harus lihat nih beberapa kampus kayak misalkan kita ambil contoh aja Harvard gitu ya, kita tahu mahal banget. Oh iya. Iya mahal banget. Karena kan ini private, gitu. private university. Oh berarti pada posisi saat ini memang belum ada pikiran untuk ambil scholarship atau gimana nih? Karena kan udah mikir-mikir tentang biayanya. Oh oke. Jadi zaman dulu itu back in 2018 ya. Itu gue sempet research nih, oke kira-kira yang masuk budget gue ini. Di dalamnya, di dalam kampusnya mereka sedia scholarship nggak? Oke. Karena ada merit based scholarship. Karena ada merit based scholarship, jadi basicnya kayak partial gitu loh. Jadi kampus itu pasti mereka punya anggaran untuk international student. I see. Jadi risetnya bisa dimulai dari itu. Dari itu dulu gitu. Karena kan mungkin nggak tahu ya kalau misalkan pemerintah Indonesia juga menyediakan beberapa scholarship ya gitu. Yang fully funded apalagi. Yes, yang fully funded. Cuma kan waktu gue merasa mungkin masih ada orang yang lebih membutuhkan dibandingin gue. Mulia sekali. Noble sekali. Gitu. Jadi gue berpikiran apa yang bisa gue lakuin ya. Gue cari-cari dulu nih. Betul. Gitu. Setiap kampus kan beda-beda ya harganya ya. Ada yang beda 3.000, ada yang beda 4.000. Lumayan lah gitu ya buat pocket money juga gitu. Itu researchnya langsung lihat aja di website. Semua enggak, maksudnya ke negara apapun. Oh enggak, ke jadi US, pilihannya UK, adalah waktu gue emang pengen ke UK. Oh emang pengennya ke UK. Kayaknya rata-rata pendidikan bahasa Inggris itu pasti incaran utamanya UK. Malah nggak ke US deh. Iya. Gitu. Rata-rata nggak sih, Tar? S1-nya kan ambil ini kan, American Studies kan, kenapa enggak? S1 pendidikan bahasa Inggris. S2-nya. S2-nya kan sempat di American Studies kan? Yes. Kenapa nggak kepikiran mau ke US gitu? Kalau misalkan untuk negara pilihan, kalau gue secara pribadi ya gitu, mungkin teman-teman di luar sana ada preferensi masing-masing nih. Cuma kalau gue sendiri, gue lebih seneng UK. Entah kenapa dari kota itu cantik ya, gitu. Negaranya tuh nggak terlalu besar. Kalau comparing sama US ya, gitu. Negaranya nggak terlalu besar. Terus gue melihat dari segi transportasi mereka tuh bagus, bagus banget kan, gitu. Bahkan dari ujung dari bawah mau naik ke atas aja tinggal naik kereta. Iya, kalau US kan harus naik pesawat. Mungkin kan? naik pesawat, karena kan negara terlalu states. besar ya, gitu. Atau misalkan ya naik kereta, naik bus juga, gitu. Cuma kalau dari segi transportasi, gue sangat mengagumi sih. Di UK ini. Iya, karena mereka sangat tertib lah ya, gitu. Kayak abis IELTS preparation, terus research kampusnya itu kan barengan ya? Iya, lihat-lihat di website. Anyway, gitu. Maksudnya jadi barengan sambil IELTS preparation, sambil research kampus mana aja. Yes. Gitu. Terus abis itu apa yang dilakuin? Itu ketika gue research itu gue bikin kayak Excel gitu loh, Mel. Untuk gue tahu nih notes university apa yang gue mau. Bikin list gitu. Bikin list, gue bikin list. Gue pengen university A, B, C, D, E. Harganya sekian, partial scholarship yang dikasih sekian. Gitu. Karena mungkin itu cara kerja gue ya. Mungkin cara kerja orang beda-beda. Rapi banget ya. Maksudnya udah ada list, nih
Ya, jadi tapi udah terencana gitu loh. I will do the same thing sih. I don't. Oke. Iya, makanya kita harus satu geng Tari. Iya benar nih. Aku Ya, ikut gue dong, lebih ke promel deh hari ini ya. Iya. Cut. Enggak, udah enggak usah cacut-cacut. Enggak ada yang dicut di sini. Oke. Abis di list baru nanti Perbandingannya, Mel. Termasuk dengan waktu itu gue perbandingannya adalah apakah di kampus di kota ini mereka punya airport. Oke, itu hal yang penting dong. Itu menurut gue penting ya. Commuting itu bener-bener buat efisiensi waktu. Yes, karena waktu itu di saat yang bersamaan kan in case kalau misalkan something urgent happen gitu ya. Nah, gue bisa langsung ambil airport tuh di saat itu juga. Pemikiran gue tuh sebenarnya hanya sesimpel itu. Iya. Tapi maksudnya jarang loh yang misalnya ada yang konsultasi nih. Kak, ini negaranya deket, kota ini deket airport nggak gitu? Jarang ya, mungkin emang gue aja kali yang beda ya gitu. Gitu, jadi kalau teman-teman punya preferensi lainnya boleh gitu. Jadi waktu itu adalah pemikiran gue, karena kan gue berangkat sendiri nih, gitu. Kalau misalkan gue nanti ada libur terus gue pengen pulang gitu ya, kalau misalkan di kota lain yang kecil tuh mereka harus naik train lagi dari airport ya gitu. Which is tuh kan menurut gue 2 kali kerja. Betul. Jadi gue sempet research untuk beberapa kampus di kota-kota besar yang mereka punya airport nih. Gitu. Meskipun mereka nggak ada direct ya, tapi kan at least kayak gue bisa mencapai itu. Betul. Walaupun mereka ada beberapa kota yang punya airport kecil-kecil. Ya, kayak airport dalam kota gitu. Cuma kan karena kota besar, jadi gue berpikiran oke, pasti banyak nih international studentnya. Gitu. Kalau kita bilang kayak Jakarta, Surabaya itu kan besar-besar ya. Betul. Gitu. Dibandingin kayak kota-kota kecil lah gitu. Oke. Berarti di list itu ada nama kampus, ada biaya, sama ada airportnya. Ada airportnya apa enggak? Gitu. Ya, jadi abis itu bisa dieliminasi. Kalau yang kira-kira kotaknya kurang, nggak ada airportnya, berarti eliminasi. Ya gitu. Terus gue juga melihat ranking kampus itu bukan berdasarkan ranking kampus secara general, Mel. Gilang. Tapi lebih ke arah secara subjek. Jadi lebih minor ya. Gitu. Karena, jadi research itu juga sekalian program yang Kak Tari mau ambil? Iya, benar. Ambilnya apa? Dulu aku ambil TESOL. TESOL. Apa sih TESOL? Teaching English as a Second Language. Terus? Gitu. Jadi ketika gue ambil program itu, kira-kira kampus mana nih yang masuk di gue. Gitu. Ya, secara ranking TESOL ini bagus gitu. Gitu. Dan muncullah satu kampus gue nih, jadi alma mater gue sekarang ya. Which is dari Newcastle University. Ada Alan Shearer itu. Lancelot. Alan Shearer. Apaan sih? Penyerangnya Newcastle United. Nggak tahu. Aduh, gue nggak nyambung. Makanya tahu kan Tari kenapa harus masuk di Ngaku kan? Iya, gue tahu nih sekarang. Karena kita nggak akan pernah nyambung sama Gila. Karena kan yang ganteng sih gue doang. Terus Terus ngabisin waktu berapa lama sebenarnya untuk proses risetnya itu sendiri? Nggak lama sih, Amel, kayak sekitar 3 bulanan. Itu lama, Kak? 3 bulanan tuh ya kayak ya gue sambil jalan lah basically. Ini kan sambil kuliah juga ya? Sambil kuliah waktu itu. Betul. Sambil kuliah S2 yang di UGM itu gue sambil mikir, kira-kira ada nggak ya university yang masuk dalam kategori gue nih. Gitu. Nah, boleh kasih tahu nggak? Pada akhirnya ada berapa sisa university yang ada di listnya Tari? Tinggal 3 kalau nggak salah ya waktu itu ya. York, Newcastle, sama waktu itu ada di Manchester. Gitu. Terus ketiganya ini berarti juga Tari udah sempet riset scholarship-nya dong? Udah sempet riset scholarship-nya juga, karena kan mereka ada partial scholarship ya, gitu. Nah, mereka juga ada partial scholarship, kamu dari negara apa, gitu. Kan itu ada pilihannya nih, kita dari negara Indonesia nih, kira-kira yang available apa. Gitu, ditentukan jadi. Iya, gitu. Waktu zaman back in 2018 ya, 2018 waktu itu kayak gitu. Jadi ketika gue apply masuk, gue coba daftar. Ini apply-nya berarti ketiga kampus tersebut atau gimana? Kalau misalkan secara admission sih ya ketiga kampus ya. Cuma kan akhirnya gue memutuskan untuk masuk ke Newcastle. Betul. Tapi itu tiga-tiganya
granted, maksudnya ada offernya. Offer ya, kayak letter of acceptance ya. Gitu iya. Dapat tiga-tiganya. Dapat iya. Wih, dia pinter banget gila. Karena kan sebenarnya kalau misalkan jangan bandingin sama lu. Kalau misalkan kita mau daftar itu sebenarnya basicnya hanya apa ya? Graduation transcript ya, gitu dari S1, bachelor's transcript, kemudian IELTS. Kalau udah ada IELTS bagus, ya udah apply aja ke beberapa kampus. Jadi emang sebar jala aja dulu ya. Iya. Jadi gitu. Dokumen-dokumen yang Qatari siapkan untuk ketiga kampus ini tuh hanya IELTS sama transkrip S1. Iya. Hanya itu aja. Iya, hanya itu aja ya saat itu ya, maksudnya yang yang dibutuhin. Dokumen yang saat itu dibutuhin. Saat itu penting yang aku harus siapin gitu tuh itu. Oke, ada dokumen-dokumen yang supporting lainnya nggak? CV gitu. CV ya, gitu. Terus mungkin ada yang personal statement, mungkin kayak gitu. Personal statementnya kalau boleh tahu itu in general atau masing-masing kampus Kak? Kalau aku dulu itu secara general sih ya, general. Gitu. Tapi mungkin lebih di-adjust aja sama kampusnya. Oke, jadi namanya misalnya biasanya Dear gitu, York. Ya. Pas ngirim ke Newcastle jadi Newcastle. Oh iya dong. Nggak mungkin kita kirimnya Newcastle. Dia Manchester gitu. Langsung di blacklist nih gitu salah kan. Salah sambung ente katanya. Langsung di blacklist Astari, udah nggak boleh lagi daftar di sini ya gitu. Oke, setelah udah dokumen itu lengkap, abis itu apply langsung ke kampusnya. Apply langsung kampusnya. Itu prosesnya lama nggak, Tar? Enggak lama. Karena mereka sangat cepet ya gitu. Oke. Terus abis itu ada interview kah atau gimana? Enggak ada interview. Really? Iya, nggak ada interview. Oh, kalau master untuk program TESOL mungkin nggak ada ya? Nggak ada. Kalau bisnis biasanya ada. Bisnis pasti. Is there any particular reason kenapa mereka nggak ada? I don't know, mungkin karena basically lebih ke arah bahasa ya. Gitu. Oke. Dan mungkin juga ngelihat dari transkripnya, dari IELTS-nya, mereka akan lihat. Tapi kalau misalkan yang lebih praktikal, Mel, kayak modern university, basically tuh mereka lebih praktikal. Gitu. Jadi mereka itu akan lihat mungkin kamu ada portfolio nggak, gitu. Atau misalkan kalau untuk business school ya, itu pasti ada interview. Oke. Baiklah. Jadi tergantung dari jurusan masing-masing seperti itu. Gitu. Dan apparently karena Tari ini ambilnya TESOL dan bachelor degree-nya juga udah pendidikan, jadinya tidak diperlukan gitu lagi. Ya? Oke. Kan? Nah, terus waktu itu sebenarnya bachelor itu scholarship yang di offer itu ada pilihan nggak sih atau ada range-nya nggak sih? Misalnya kalau nilai di bachelor degree-nya GPA-nya 3,9 jadinya dapat berapa puluh ribu atau apa gitu, ada kayak gitu-gitunya nggak sih, Tar? Kalau itu kayak academic excellence gitu ya. Jadi kalau IP di atas 3,5 lo boleh coba gitu. Tapi ya bentuknya balik lagi tuh parsial. Jadi ya kita nggak bisa expect kalau misalkan itu bakalan tinggi banget gitu. Enggak gitu. Untuk parsial aja kita udah bersyukur. Iya, betul. Ada pengurangan gitu. lah gitu. Iya. Waktu itu Tari dapat yang berapa persen tuh? Aduh, aku lupa ya. Tapi lumayan gitu. banget. Ya membantu sih at least. Oke. Gitu. Ada pengurangan dibandingin kayak bayar full gitu. Oke, wow. Karena kalau merit base itu kan memang dievaluasi sama kampusnya lagi. Kalau merit base beda sama yang kayak dari LPDP atau dari. Kalau itu kan emang seleksinya kan amat sangat selektif ya. Iya. Kalau ini kan ngelihat dari pencapaian apa sih yang udah dipunya, mungkin dari segi transkrip nilai atau dari segi sertifikasi gitu juga kan dilihat juga kan, dievaluasi juga. Cuma kalau misalkan kayak beberapa kampus yang bisa kasih kayak sampai 30% misalkan gitu ya untuk international kandidat kayak gitu, itu pasti mereka seleksinya juga cukup ketat ya Mel ya. Pasti mereka ada ngeliat background S1, mereka ngeliat interview hasilnya kayak gimana. Of course dong. Mereka bikin esai kayak gitu. Oh, pantesan waktu gue risetnya dulu. Sebelum punya anak. Riset itu disuruh bikin esai. Nah, gue udah ngebayangin, aduh, tulisan gue jelek banget lagi gitu. That's why kalau menurut gue untuk teman-teman di Indonesia ya, kalau misalkan emang ada pengen rencana ambil scholarship, ya you have to do it gitu. Apapun yang kalau misalkan mereka minta esai ya, iya betul. Nggak ada
nggak ada scholarship dan yang interviewnya hanya, berlapis-lapis. iya gitu, dan nggak ada scholarship yang mentah-mentah dikasih scholarship Iya nih sih. gitu. Iya sih, Ya kan betul pasti sih. pihak kampus akan nanya who are you gitu. Right. Scholarship gara-gara kidal gitu misalnya. Atau Kan gitu kan Gilang gitu. Maksudnya menurut gue adalah mindsetnya tuh harus dirubah nih gitu. Kalau kita punya niat buat scholarship, ya kita ada niat untuk mengerjakan itu gitu. Betul. Dimulai dari diri sendiri lah gitu. Betul. Kita mulai belajar bahasa Inggris, kita mulai preparation. dan kalau bisa jangan ditunda ya. Soalnya kalau ditunda akan ngabisin waktu Iya. dan semangatnya jadi turun lagi. Turun, iya. Balik lagi ke yang sebelum kan Kak Tari udah ada niat terus research. Berarti kan Betul. udah maksudnya IELTS preparation aja itu udah niat banget berarti kan. Emang udah mau ke sana gitu loh. Cuman yang benar-benar memantik tik langsung udah gue apply gitu. Itu apa sih? Ya keinginan buat kuliah keluar ya. Karena kan menurut gue itu adalah pengalaman sekali seumur hidup. Kecuali kalau emang gue tuh pengen kayak gue tinggal di luar nanti ya pengennya gitu. Cuman gue pengen balik lagi ke Indonesia nih. Tapi gue pengen sesuatu apa yang bisa gue kasih balik nih ke Indonesia. Jiwa patriotismenya nih gawat. Gitu, that's Mana why bendera ya. Indonesia nggak ada lagi bendera Indonesia. Gak usah lihat pakai bendera kali, muka-muka kita udah muka-muka Indonesia. Oh iya nih. benar. Oh iya benar. Udah Indonesia banget kita. Tinggal perindavan Iya. atau itu India. Aca. Oh gitu, jadi yang bener-bener apa pengen apa kayak nyumbang sesuatu apa sih nih yang bisa gue Betul, lakuin buat betul, Indonesia gitu nantinya. gitu, tadinya memang pemikiran gue gitu. Maksudnya kayak gue bisa kasih apa ya, ilmu gue nih kepake nggak buat masyarakat Betul. Indonesia. Apalagi TESOL. Jadi TESOL tuh lebih kayak ke metode pengajaran iya. bahasa asing, in particular bahasa Inggris sih, tapi untuk siswa-siswa sayangnya untuk yang itu ya, kalau TESOL kan untuk yang English as a second language ya. Yes, ya kayak di Indonesia itu bakalan kepake kan. Iya Kan sih, kita di bahasa Indonesia ibunya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Intinya yang enggak berbahasa bahasa Inggris, Yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. bahasa Inggris, kita ajarin pakai metode-metode yang udah diajarin dari TESOL. Ini metodenya menyenangkan banget loh, Gilang. Oh itu gitu ya? Iya, dan Jadi modern. Biar ya, murid ini nggak boring, nggak takut sama bahasa Inggris gitu kan? Karena kan lu Muridnya sih nggak boring, bored. iya bored, membosankan. Muridnya membosankan. Ah kamu membosankan keluar, gitu misalnya. Saya guru yang asik, kamu murid semua boring kamu. Mister, I'm boring. Yes, you are boring. Bukan I'm bored. Jadi itu tadi ya. Jadi emang pengen balik lagi. Maksudnya pengen do something buat Indonesia, tapi mau ambil pelajaran itu dari luar negeri dulu. Oke. Terus akhirnya abis udah dokumentasi pemikiran yang mau ke Newcastle itu benar-benar cuma gara-gara airport dibanding dua kampus yang lain. Karena ini juga sih rankingnya dia juga bagus Untuk TESOL-nya. untuk yang bahasa ya gitu. Di Newcastle tuh lebih tinggi dari yang dua itu tadi. Yes. Oh, berarti apa Untuk ya? secara basic ranking bahasa language, Iya. secara language ya. Oke. York sama Manchester ya? Sama Manchester. Dieliminasi tuh. Dieliminasi gara-gara Itu Newcastle. bagus juga, dua kampus juga Iya, York bagus bagus sih. juga. University of York Iya. sama Manchester itu Cuman bagus. University of airport kan Manchester. juga agak jauh. Tapi Manchester ada airportnya sebenarnya. Ada airportnya. Tapi rankingnya kurang. Tapi Di bawah- di comparing bawah sama ranking alma mater waktu itu kan ya, lebih saat tinggi. itu 2018 Tinggian Newcastle, Newcastle. iya. Oke. Jadi itu Tapi yang ya dipilih. who knows sekarang kan Betul, gitu. betul. Karena kan ranking bisa naik turun Oke. gitu. Oke. Tapi mau dimanapun menurut gue ya just Sama be the aja. best aja Betul, gitu. betul. Karena tergantung individualnya juga. Iya, kan? tergantung individual. Mau individualnya nanti di Harvard, kalau misalnya susah keluar juga. Oh iya benar Iya. juga. Iya. Jadi mahasiswa abadi. Bisa Harvard masuk University tapi mahasiswa abadi ya. Jangan dong. Sampai dosen aja salam tangan sama dia kan. Tapi Mas. that's why kalau ya mungkin ada beberapa orang yang wah gitu ya bisa dapat lulusan Harvard kayak gitu. Cuma kan emang kalau misalnya udah masuk Harvard tuh udah beda kali Prestigious ya. dia Prestigious. gitu. Oke. Even though kayak kita Korea lama juga
Tetap aja Tetap sih. aja. Lulusan apa nih? Harvard. Tapi waktu itu waktu mau memutuskan keluar negeri, itu diskusi sama parents gak? Diskusi, pasti dong. Terus kata parents apa? Ya Mau jadi apa kamu? Gitu. dulu sih aku sih sempat bilang kayak aku mau nih ngelanjutin kuliah di luar. Sebelum di UGM ini? Pas saat di UGM Oh, pas di nih UGM, jadi ngomong kira-kira kalau misalkan ambil S2 di luar tuh cuma setahun gitu. Sama aja kayak aku ngabisin setahun lagi di UGM gitu. And then waktu itu pemikirannya adalah oh iya, seperti yang tadi aku bilang ya, aku ambil master tuh cuma sekali. Pengalaman hidup juga nggak akan keulang lagi gitu. Aku nggak akan balik lagi ke umur aku yang 24 Mel gitu kan, yang kayak wah apa namanya bisa menikmati hidup banget nih gitu. That's why ketika aku ada waktu dengan keadaan memungkinkan, keadaan mendukung, dapat support dari family juga gitu. Ya udah, why not? Wah. Gitu. Oke, cerita dong I will take the risk pokoknya. Betul. Harus itu. Terus cerita dong pas akhirnya dapat LOE, yeay, udah tinggal kan terus berangkat ke sana, terus sampai sana itu ada pengalaman-pengalaman ini nggak kayak kangen rumah? Kan honeymoon phase-nya ada lah ya, beberapa minggu honeymoon Kalau phase itu dulu. gue yakin untuk semua teman-teman yang udah kuliah di luar ya, atau misalkan mau kuliah keluar, itu pasti mereka akan mengalami fase-fase itu. Pasti ada. Kayak kita kuliah beda kota aja susah ya gitu, apalagi beda negara nih. Betul. Ngeboyong kayak beberapa koper sendirian gitu kan, nggak ada siapa-siapa. Nah itu tadi parents nggak concern? Kamu nanti di sana sendirian? Enggak. Oh, udah percaya aja ya? Enggak gitu. Ya karena satu sisi mungkin gue orangnya masa bodoh gitu ya. Yang penting gue jalan gitu. Iya bener sih. Ya pokoknya apa yang dibilang sama di state sama mulut berarti lu harus bener-bener lakuin. Iya gitu. Oke, jadi saat itu gue coba-coba cari teman gitu kan kalau misalnya kita udah jadi student tuh kita dapat akses buat tahu nih teman-teman kita siapa gitu. Dan gue iseng-iseng cari akomodasi kayak gitu. Itu jauh gue lakukan sebelum gue berangkat. Oke, jadi udah dapet LOE nih. Oke, aku maunya ke Newcastle United, Newcastle University kan misalnya. Terus bola dong. Iya makanya Newcastle University. Terus siapin visa berarti kan? Iya. Yang dilakuin pas persiapan visa UK itu apa aja sih? Ya dokumen-dokumennya lah ya. Dokumennya apa aja tuh Kak waktu itu? Ingat nggak? Agak lupa sih ya. Tapi kan dapat surat dari kampus itu yang penting kan gitu buat tier 4. Letter of recommendation gitu bukan sih? Iya, CAS namanya. Iya. Gue lupa tapi nah itu singkatannya apa? Udah lupa sih. Cuman yang kita butuhin tuh yang penting hanya letter dari kampus. Iya. Nah, itu yang penting. Kampus mana nih? Kampus sebelumnya atau kampus yang akan dituju? Kampus yang akan dituju. Jadi untuk menunjukkan kalau emang dia ini bakal belajar di tempat gue gitu ya. Infoin. Udah seperti itu, and then tinggal siapin aja kayak berkas-berkasnya yang lain gitu. Dan enaknya UK itu visanya nggak ada interview ya? Nggak ada Oh interview. iya? Interview nggak ada. Oh gitu? Dia cuma biometrik aja. Dia Foto cuma sama foto sama cap jari. Oh oke. Ya biasanya kan kalau misalnya tadi Gilang nanya dokumennya apa ya, kayak apa ya, akte lahir gitu-gitu ya, kartu keluarga, terus dokumen bank kayak gitu. Bank statement ya. Iya. Soalnya kalau di US yang kemarin bedanya itu kita ngasih bank statement ke kampus. Kalau UK itu kita kasih bank statementnya ke si Embassy. nya, benar. immigration-nya. Jadi dia yang ngecek kira-kira cukup nggak? duit itu cukup atau enggak nih. Baru approve dari situ. Oh, I see. That's why makanya penting kalau misalnya kita harus prepare bank statement tuh dari jauh-jauh hari. Maksudnya udah kita siapin ya, ada apa namanya fund sekian nih di dalam tabungan gitu. Itu pakai salah satu parents atau dua-duanya? Oh terserah, basically kalau misalkan dia bisa provide dua-duanya boleh juga kan? Boleh ya, karena kan itu bagus juga. Parents ya, Iya. gitu. Parents tuh ada dua gitu. Betul, Tabungannya ada dua ya, of course nggak apa-apa. Kalau cuma satu doang juga nggak apa-apa. Asal cukup. Asal cukup. Asal cukup. Betul. Gue kayaknya sekampung belum cukup deh. Oke, jadi
visa udah dapat granted tuh senang banget kan berarti kan? Senang. Wah udah granted visanya, karena visa itu visa UK apalagi ya, itu bener-bener apa ya, bikin deg-degan. Tapi gitu student visa di UK itu berapa lama sih? Tar? Dulu waktu 2018 itu 1 tahun ya. Tergantung durasi kampus. iya. Oke, kan ambil master kan setahun ya, jadi Iya. dikasihnya juga setahun ya. I see. Karena kalau misalnya kita juga kan ada yang kursus bahasa Inggris langsung di UK misalnya. Nah itu juga tergantung sama durasi dia belajar di sana. Durasi ambil package-nya. Dikasih short term atau long term student. Oke. Bisa juga. Jadi selama pegang student visa itu kita bisa magang, kita bisa tapi cari tetap kerja, bisa? cari kerja bisa. Oke. Kemarin Terus waktu sempet, itu dua- tadi 20 jam ya per minggu, per ya. minggu. Iya. Magang juga kak? Kerja juga dong. Jadi apa? Jadi waktu itu aku kerja di restoran all you can eat Oh. gitu. Mel senang banget tuh. Iya, Lumayan, Dicemilin lumayan lagi, dicemilin lagi sama banget. dia. Jadi dulu buat aku itu adalah satu pengalaman ya. Karena memang kalau di sana magangnya nggak bisa yang langsung ke kantoran gitu kan. Biasanya magangnya Kalau ya, zaman aku pertama kali masuk di kuliahan ya, itu kan aku nggak ngerti apa-apa ya, informasinya kemana juga nggak ngerti. Jadi ya udah, dari situlah aku punya banyak teman internasional gitu. Karena kan yang kerja di restoran tuh bukan cuma orang Indo gitu. dan bukan orang Inggris doang kan. Bukan, orang Prancis, orang ini kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener yang kayak banyak banget teman-teman aku gitu. Nah, Seru ya di sana ya. bahkan Maksudnya tuh aku mulai dari bawah banget, Gilang, men. dari bawah. Maksudnya bawa gimana? Maksudnya tuh aku bener-bener yang kayak dia kasih kerjaan sama aku tuh, aku disuruh nyuci piring tadinya. Terus habis Gitu. itu naik And then lagi. naik Di rumah nggak lagi. pernah ya gatel cuci piring gitu. Di rumah nyuci piring sih gitu. Cuma kan beda ya gitu. Maksudnya Ini kan sebanyak itu kan. sebanyak itu gitu, apalagi all you can eat, bisa Iya, bayangin betul, ya. betul. Kalau piring kotor satu, udah minta piring lagi yang baru. Iya. Gitu. Iya, bener. Jadi dulu aku di training sama yang ownernya langsung nih gitu. Untuk kamu cuci piring dulu nih, belajar gitu. Oh oke, it doesn't matter gitu kan. Gue bisa lakuin gitu kan. And then naik nih, gue udah mulai jadi waitress gitu. Habis itu naik, gue juga kasir. Oh, oke. Jadi kasta tertinggi dalam restoran all you can eat waktu itu gue adalah jaga kasir. Kayak Squidward ya. Iya. Gitu. Jadi gue merasakan banget kayak yang ternyata Dari bener dari bawah ini. Iya gitu, ownernya tuh Baik. sayang sama gue gitu. Iya, tapi ya iyalah kalau lu jadi kasir, of course jadi kasta tertinggi dong. Ownernya udah percayakan lu untuk megang uang. Iya, Iya. gitu. Itu adalah pengalaman Berapa yang lama tidak itu, Kak? terlupakan. Berapa lama kerja di Ya hampir sekitar 7 bulanan lah ya. Oh, most bulan. iya, most of the time of study berarti ya. Dan itu gajinya lumayan ya, maksudnya nggak terlalu jadi ngarepin uang dari parents kan? Iya, Udah dan bisa dari hidup gaji itu sendiri. gue bisa jalan-jalan, Mel. Oh iya. Iya, jadi setelah gue graduation itu gue sempat jalan-jalan 1 bulan dengan gaji yang gue hasilkan selama gue kerja di sana. Enak banget ya. Ya Gue emang 24 ngapain nih gue? emang ada Pacaran lu mah. emang ada seru-serunya sih, maksudnya kayak gini loh rasanya cari duit yang bener-bener yang Ya. nggak ada. Fisik ya? Iya, maksudnya gue jauh dari orang tua gitu kan, apa sih yang bisa gue lakuin buat supaya survive gitu ya, survive skillnya kepake banget gitu. Oke. Itu berarti yang kita kan sempat ngebahas persiapan apa aja yang harus dilakuin buat keluar negeri kan. Kita bahas mental kan. Berarti mental Katari kuat juga ya di sana ya. Nggak yang menye-menye, capek banget dah di sini gitu, harus kerja begini, mama jauh gitu kan. Tapi Gak usah temenin kuat dia ya yuk. Ngapa sih? Yang kebawa gue. Berarti emang mentalnya udah kuat juga ya Katari ya. Maksudnya udah ya udahlah. Ya gue harus emang ini yang harus gue dong. lakuin gitu loh. Karena kan gue dari S1 juga gue udah tinggal sendiri kan, ngekos kan gitu. Di Jadi Jogja. mau nggak mau ya gue harus survive nih gitu. Gue nggak ada orang lain, ya gue harus bisa menjaga diri gue sendiri gitu. Sudah terbentuk dengan natural kayaknya ya, yang jauh dari family, Iya, di negara iya, orang.
lu mau masak Indomie bingung mau ke warung mana di sana. Jadi ya lu mesti bisa survive sendiri dong. Kali ini gue setuju sama semua yang Tari ucapkan tuh, gue setuju. Kali ini emang biasanya? Biasanya kan gue setujunya sama lo, sekarang enggak. Sekarang Mel lebih pro ke gue. Sekarang hari lebih pro ini. ya. Nggak apa-apa, gue emang lonely ranger gue. Apa sih? Pasukan penyendiri gue. Oke, jadi di sana 7 bulan part time, setahun kan ini kuliahnya kan? Ya setahun lebih, karena kan dikasih visanya setahunan lebih ya, gitu. Nggak mesti setahun, Setahun pasti setahun 2 bulan atau setahun 3 bulanan Iya, lah ada gitu. spare waktunya gitu. lagi. Nah, ada nggak apa sih culture shock yang Tari alami ketika Tari sampai di UK? Culture shock ya. Yang pertama mungkin kalau culture shock banget enggak, karena gue menyadari gue ini sangat gampang untuk beradaptasi. Oh. Gitu. Jadi gue pun bisa menilai diri gue sendiri ya. Kira-kira gue sanggup nggak nih kalau misalnya gue harus sendirian di sana? Oh ternyata ya gue nggak merasa susah itu loh gitu. Gue bisa survive loh. Paling yang hanya masalah buat gue adalah weathernya kali ya, kayak cuacanya itu. Iya betul. Karena kalau di Inggris itu kan gloomy kan? Iya, dia lebih banyak kayak dikit-dikit hujan. Apalagi kalau misalkan di daerah Newcastle ke atas itu dingin gitu. Kalau misalkan lebih ke arah London tuh mungkin lebih nggak separah itu ya, kuantitas hujannya juga gitu. Nah jadi kalau menurut gue di sana tuh aman. Gitu. Kenapa aman? Karena dulu kan waktu gue kerja sambil kuliah, gue ini kan harus bikin kayak paper gitu-gitu ya. Kemudian gue harus bikin kayak essay tugas-tugas kayak dari kampus dari kampus kayak gitu. Nah itu tuh gue sama teman-teman gue yang teman-teman sekelas gitu ya, itu kita banyak ngabisin waktu di library. Gitu. Sampai larut banget. Sampai gue pernah pulang dari library itu jam 2:30 pagi. Tapi mabok enggak kan? Enggak. Oh. Mabok ilmu pengetahuan. Iya, Gue mabok buku. Iya. Bukan mabok yang lain banyak kali banget ya. bacanya gitu. Mabok ilmu pengetahuan. Jadi karena itu udah mau deadline ya, kan deadline di luar itu kan nggak kayak di Indo ya, nggak kayak kamu harus kumpul ya tanggal sekian, 2 hari sebelumnya dikasih tahu nih jangan lupa kumpulnya, itu nggak, gitu. Pokoknya mereka udah tentuin nih, bahkan tanggalnya aja cuma dikasih dari website mungkin ya, kayak paper 1 tanggal 1. Kemudian yang essay kedua tanggal sekian kayak gitu ya. Oh berarti kita harus aktif cari tahu sendiri ya? Iya. Oh bener kan kalau di gitu. luar negeri tuh gitu, jadi nggak disuapin orangnya. Gitu dan harus aktif. And then waktu udah mau deadline, sedangkan kalau kayak gitu gue teman-teman gue ngajak kita kerjain di library ya gitu. Tapi terus gue bilang, tapi kan gue habis kerja ya, jadi mau nggak mau gue setelah pulang kerja gitu. Nah habis itu gue pulang 2:30, terus gue merasa kayak ternyata aman loh gitu. Itu dari gue library jalan kaki, kampus ke gue jalan kaki itu sekitar 15 menit, 20 menit lah. Lama dong. Lama itu loh, jauh itu. Lumayan jauh lah. Kalau untuk yang sepi ya. 15 menit untuk badan gue ya. sekarang, gue 5 menit aja kayak udah jauh banget dah gitu. Oh iya? Iya 15 menitan lah, 15 menit 20 menit lah. Iya lumayan aja. Dan itu sih, nggak jauh banget. Sendiri atau? Sendiri. Oh iya, seaman itu ya? Maksudnya iya, kalau pulang menurut aku aman. Sebelum subuh itu orang lagi sahur itu kan? 2:30 tuh. Iya, lagi Masak. dengerin mau imsak. Apa imsak? Ya, lu kan bilang sahur. Tadi kan belum. Oke. Kak Tari, untuk kayak metode pendidikan di sana tuh kan Kak Tari udah pernah nyobain S1 di Indo, S2 setahun di Indo juga, terus tiba-tiba ke luar negeri. Itu sistem pendidikannya beda jauh banget atau mirip-mirip lah gitu? Sebenarnya kalau beda jauh banget enggak, cuman kayak dari sana tuh mereka itu mengharuskan kita untuk jadi aktif. Jadi pasti mereka akan kayak tunjuk gitu ya, kalau coba kamu tanya sesuatu dong gitu. Oh gitu? Iya, itu belak-belakan gitu. Dan kalau kita mau konsultasi sama profesor juga mereka dengan kayak boleh gitu. Dengan tangan terbuka gitu, dan sangat gampang aksesnya ya kalau menurut aku nih gitu.
Dan kalau dan mereka sangat fair sih menurut aku ya. Misalkan kayak dulu aku harus ganti profesor untuk disertasi, itu aku kalau di Indonesia kan gimana ya mau ganti profesor, enak nggak nih udah di assign gitu ya. Nah dulu kalau kita tuh sebenarnya kita pilih gitu. Jadi milih? Yes, jadi ada beberapa aspek yang mungkin masuk nih. Kalau profesor A, B, C itu mereka punya quantity 10-10-10 gitu. Jadi kita tuh harus at least udah mulai cari tahu nih kita mau bikin disertasi apa, kita sukanya apa, profesor ini tuh ngajarin apa gitu. Apakah disertasi kita tuh ada kaitannya dengan si profesor ini gitu. Dan dulu aku tuh sempet ganti kayak karena menurut aku kalau aku bikin disertasi judulnya A, kayaknya aku nggak pas dari situ. Itu kan harus pakai ini juga ya, pakai hati juga ya ngelakuinnya ya. Karena kalau nggak pakai hati ya bakalan berat banget. Disertasi kan tebel ya gitu. Nah, jadi aku mikir, oke lah, aku masih punya waktu untuk ganti profesor nih. Oke, jadi aku minta maaf, and then aku ganti. Dan kalau buat mereka tuh udah nggak ada hard feeling gitu loh, Mel. Kayak nggak ada baper-baper ya. Nggak ada, maksudnya kamu mau pindah, oke, kenapa nih? Emang kamu fokusnya apa? Gitu. Oh bukan, emang kamu ada masalah apa sama saya gitu? Enggak ya? Everybody is fair, maksudnya it is normal. Iya, buat mereka tuh asal kita ngomong, ya udah. Explain, karena ini beda sama apa yang aku mau. That's why gitu budaya di sana kan mereka lebih kayak ngomong apa adanya ya. Gitu ya. Kalau misalkan kamu mereka merasa kamu kurang, mereka akan bilang, oke, ini nih masih ada yang kurang, kamu coba perbaiki nih. Itu kamu coba baca lagi bab 1mu, bab 2mu. Wow. Gitu. Untuk bikin appointment sama profesor susah nggak? Kan kalau di sini kan kayak kalau gue dulu ya, gue nggak bilang di sini. Dulu gue tuh janjian sama profesor sama dosen tuh kayak susah banget gitu, Pak. Bisa hari ini nggak gitu? Iya, bisa hari ini nggak gitu. Enggak ntar ya sih. gitu. Enggak. Enggak. Oke. Terakhir nih, pesan-pesan buat para teman-teman yang punya pikiran mau belajar ke luar negeri tapi masih ragu-ragu. Pesan-pesan untuk teman-teman ya yang punya pemikiran buat keluar negeri, kalau menurut gue adalah you just do it gitu. Nike. Karena pasti Cuma duit. Iya, karena pasti kalian tuh benar-benar harus tahu nih goal hidup gue ke depan adalah apa. Ya. Gitu. Kalau misalkan goal hidupnya adalah dengan kuliah Indonesia aja udah cukup, ya itu preferensi balik lagi ya masing-masing pribadi. Cuman kalau dulu gue adalah gue pengen gue itu merasakan kuliah ke luar negeri. Even though ada yang harus sacrifice. Betul. Gitu. Karena kalau kita ngomong kalau kuliah ke luar negeri banyak loh yang di-sacrifice. Betul. Gitu. Dan kita harus mau untuk sacrifice itu. Betul. Iya, nggak cuma dari segi financial ya. Nggak cuma dari segi financial. Apa sih yang kita sacrifice dari segi financial? Dari segi waktu dengan family misalkan. Dari segi waktu kita bisa main-main sama teman-teman misalkan. Kemudian dari segi mentalnya juga gitu. Itu harus kita sacrifice karena kita tuh ya kayak kadang bertengkar dengan diri kita sendiri ya gitu. Ngapain sih gue kayak gini gitu kan, kok gue jauh-jauh kayak gitu ya. Tapi untuk self development itu penting, itu penting banget. Sacrifice sesuatu hal-hal yang seperti itu ya nggak ada masalahnya dong, karena menurut gue education tuh fundamental ya. Betul banget. Jadi kalau misalkan memang kita pengen ada rencana buat kuliah luar negeri, that's why you just do it. Just do it. Jadi ya lakuin aja gitu loh, apa yang harus dilakuin ya lakuin gitu loh. Iya, ya lakuin gitu. Kalau misalkan harus ada pengorbanan ya itu adalah prosesnya. Betul. Gitu. Karena nanti akan mendapatkan pengalamannya lebih dari itu. Dari itu. One last question. Pernah nggak ada momen di sana Katari ngerasa nyesel? Enggak. Gue nyesel nih di sini gitu. Enggak. Gue sangat cepat nih jawabnya nih. Enggak. Gitu. Enggak ya. Nggak ada penyesalan sama sekali. Tidak ada penyesalan sama sekali. Sih, berarti apa yang dikorbanin itu nggak akan bikin Anda menyesal waktu udah ngejalanin di sana gitu. Karena menurut gue education is investation. Betul. Apalagi ketika kita udah menggelora
mengepakkan sayap yang lebih luas daripada hanya di Indonesia aja, tapi kita dapat pengetahuan lain di luar yang lebih luas lagi, networking yang lebih luas lagi, ilmu yang lebih luas lagi yang bisa kita bawa seperti kata hari ini kembali lagi ke Indonesia sehingga bisa berguna buat orang-orang Indonesia yang lainnya. That's actually a really a really noble thing to do, dan ya sacrifice yang udah kita lakuin tuh ya it's just like nothing. It's paid off ya. Alright. Oke, jadi teman-teman yang mau keluar negeri, just do it. Jangan pernah ragu untuk mengejar keinginan atau cita-cita teman-teman semua. Ini ada buktinya kata Ari, dan she hasn't no regret. Apa sih gue bilang? She has no regret at all. She has no regression at all gitu ya pokoknya ya. Oke, ini dia success story kita hari ini. Mau tahu success story yang selanjutnya? Pantengin terus Stay tune di Kapok. Harus ada Biar belajar. Bye.